Lumen nomor 11.765, 21 Oktober 2024. Saudara pendengar di segenap penjuru tanah air, selamat bergabung dengan Lumen Indonesia. Lumen Indonesia, siap melayani Anda setiap hari. Saudara terkasih, marilah kita bersatu dalam Tuhan kita Yesus Kristus yang tidak berubah dahulu, sekarang, dan selama-lamanya. Allah Sang Maha Rahim mengasihi dan menerima sebagaimana adanya kita. Allah Bapa kita di surga senantiasa bersedia menolong, menghibur, dan meneguhkan kita dalam menghadapi segala permasalahan hidup sehari-hari. Saudara-saudari, marilah kita mendengarkan renungan dengan judul Jangan Egois. Yang berdasarkan pada Injil Lukas bab 12 ayat 20 dan 21. Tetapi firman Allah kepadanya, "Hai engkau orang bodoh, pada malam ini juga jiwamu akan diambil daripadamu. Untuk siapakah itu nanti?" Demikianlah jadinya dengan orang yang mengumpulkan harta bagi dirinya sendiri, jikalau ia tidak kaya di hadapan Allah. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Judul renungan kita hari ini adalah Jangan Egois. Mengapa saya mengangkat tema ini? Tema ini sangat terdengar gaungnya di masa Yesus sampai hari ini. Persoalan pembagian harta warisan masih penting untuk dibicarakan, diperbincangkan, dan didiskusikan. Bahkan untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan, dihadirkan seorang ahli hukum yang disebut notaris untuk membuat masalah pembagian harta warisan itu lebih mudah dilaksanakan. Kita mendengar, kita melihat, dan kita tahu baik secara langsung maupun secara tidak langsung di media sosial, di media elektronik, khususnya TV. Perselisihan dan pertengkaran tentang harta waris yang ditinggalkan oleh orang tua mereka. Hari ini, seseorang datang kepada Yesus dan minta kepada Yesus agar saudaranya mau berbagi warisan dengan dirinya. Tetapi Tuhan Yesus segera berespons tegas. Katanya, "Saudara, siapakah yang telah mengangkat aku menjadi hakim atau pengantara atas kamu?"
alih-alih menempatkan diri sebagai pembuat keputusan, Tuhan Yesus mengingatkan orang ini. Katanya, berjaga-jagalah dan waspadalah terhadap segala ketamakan, sebab walaupun seorang berlimpah-limpah hartanya, hidupnya tidaklah tergantung dari ada kekayaannya itu. Saudara-saudari terkasih, lalu Tuhan Yesus menyampaikan sebuah perumpamaan kepada orang banyak yang ada di situ tentang orang kaya yang bodoh. Perhatikan betapa bersungguh-sungguh seorang petani yang hasil panenannya melimpah. Ia berkata tentang apa yang akan dilakukannya. Ia membuat lumbung baru yang besar dan menyimpan hasil panennya yang cukup untuk bertahun-tahun. Lalu dia dapat beristirahat, menikmati hidupnya tanpa harus merasa berkekurangan. Orang itu sudah merasa aman dan nyaman. Dia tidak membutuhkan orang lain, sebab dia hanya membutuhkan hartanya yang bisa mencukupi kebutuhan hidupnya selama bertahun-tahun. Apakah memang demikian? Ternyata hidup seseorang tidak ditentukan seberapa banyak hartanya dan seberapa bisa ia akan bertahan hidup dengan apa yang dimilikinya. Ternyata hidupnya tidak panjang dan hartanya tidak dapat menyelamatkannya juga. Saudara-saudari terkasih, firman Tuhan berkata, "Hai, engkau orang bodoh, pada malam ini juga jiwamu akan diambil daripadamu. Untuk siapakah itu nanti?" Demikianlah jadinya dengan orang yang mengumpulkan harta bagi dirinya sendiri, jikalau ia tidak kaya di hadapan Allah. Saya harap dengan diperdengarkan lagi firman ini, kita semakin paham akan sebuah pesan atau bahkan dua pesan, bahwa kita tidak boleh mengandalkan harta dunia ini, bahwa hidup seorang manusia tidak tergantung pada berapa banyak hartanya, melainkan seberapa bisa ia mensyukuri nikmat yang diberikan oleh Allah dan juga mau berbagi dengan sesamanya. Sebuah kisah menarik. Ada seorang milioner yang bersaksi bahwa rumahnya banyak dan ada di mana-mana. Dia punya pesawat pribadi, mobil tidak terbilang, pelayan tidak terhitung jumlahnya, hartanya melimpah. Tetapi ketika dia jatuh sakit dan dirawat di ruang khusus ICU, Intensive Care Unit, dan di sana hanya ada dia sendiri. Tidak ada pelayannya. Dia hanya berada di ruangan 4x6 meter. Dia tidak bisa menikmati layanan mewah dengan pesawat dan kapal pesiar atau mobil pribadi yang mahal-mahal itu. Ia divonis hidupnya tidak bakal lama. Lalu ia berkata kepada asisten pribadinya supaya harta miliknya diuangkan, dibagikan untuk orang-orang susah, rumah-rumah panti asuhan, rumah-rumah jompo, dan lembaga amal lain. Orang ini menyadari bahwa hartanya tidak mampu menyelamatkannya. Doanya singkat. Tuhan, semoga yang kulakukan ini berkenan padamu
dan kau ampuni keegoisanku selama ini. Ambillah nyawaku kalau memang ini sudah menjadi kehendak-Mu. Saudara-saudari terkasih, kecenderungan orang yang telah memiliki banyak harta, meskipun tidak semua, adalah sibuk dengan dirinya sendiri, berusaha mengamankan hartanya agar tidak dicuri dan dirampok. Namun, sayangnya, kebanyakan orang lupa bahwa yang harus dilindungi adalah nyawanya, yang tidak ada seorang pun bisa melindunginya. Orang kaya punya bodyguard yang menjaga dan melindungi nyawanya. Orang kaya melindungi rumahnya, harta miliknya, dan seisi rumahnya dengan menyewa orang bayaran dan juga satpam. Sampai sejauh ini semuanya baik-baik saja. Namun, apakah dia sanggup memelihara hidupnya dari keputusan Tuhan yang berkata, "Hai, engkau orang bodoh, pada malam ini juga jiwamu akan diambil daripadamu. Untuk siapakah itu nanti?" Kita sering disibukkan untuk mencari uang, menumpuk harta, memperkaya diri, tetapi kita lupa memberikan makanan rohani untuk jiwa kita dengan mendengarkan firman, berbuat baik, dan bersedekah, dan peduli akan nasib orang yang sengsara. Cintailah sesamamu dengan harta yang diberikan sebagai berkat dari Tuhanmu, dan engkau akan memperolehnya kembali kalau engkau mau berbagi. Marilah kita masuk dalam saat hening sejenak untuk meresapkan renungan yang baru saja kita dengar bersama dalam kehidupan iman kita masing-masing. Apakah aku sudah memikirkan nasib orang lain dan mau berbagi dengan mereka? Marilah kita berdoa. Bapa yang Maha Baik, bantulah kami untuk menjauhkan diri dari ketamakan akan harta dunia ini. Terima kasih untuk berkat-Mu sampai hari ini, dan mampukanlah kami untuk berbagi berkat dengan sesama kami. Demi Kristus, Tuhan dan pengantara kami. Amin. Semoga kita semua selalu dinaungi dan dibimbing oleh berkat Allah yang Maha Kuasa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Dengan penuh kasih dan sukacita, Lumen Indonesia mengundang saudara-saudara seiman di segenap penjuru tanah air. Sekiranya ada tanggapan ataupun saran, kirimkan surat Anda ke Lumen Indonesia. Terima kasih atas perhatian Anda. Sampai berjumpa lagi dengan Lumen Indonesia pada waktu dan gelombang yang sama esok hari.